Kok bisa ada dua orang dokter nggak ngerti tata bahasa gitu? I'm talking about impeachable, bukan impeachment. Barusan Anda sendiri terangkan, mesti diproses di DPR. Itu impeachable namanya. Yuk dokter apa coba saya tanya? Ya, Nangkap nggak? ini kan mengawang-awang namanya Rocky. Betul. Kok mengawang-awang? Betul. Yuk. Kata justru gini. Gila lu. Justru Jadi Lala itu Bang Aiman, Karena kecerobohan. ya, dia harusnya bertindak hati-hati, tapi dia tidak hati-hati. Nggak punya niat. Apa yang mau ketawa? Ya, Nggak ada niat. niat. Negara ini sudah lengkap mengatur, cuman kita aja belajarnya kurang pintar. Oke, gimana jawaban itu? Iya. Saya guru besar Universitas Erlangga. Ya, Mudah-mudahan otakmu besar juga. Kesombongan berakhir malu. ya minimal saya profesor beneran. Kalau Anda kan belum tentu. Jadi silakan saudara Kasali ganti iklanmu itu. Saya minum jamu tolak dungu karena saya masih dungu. Kan mesti begitu kan? Halo guys, kembali lagi di Bacot Gamers. Ngebacot ala gamers. Kali ini kita akan saksikan ketika para narasumber menjadi anomali untuk para dokter, profesor, dan guru besar yang berotak kecil, membuat mereka jadi dungu di dalam perdebatan, disebabkan hanya tunduk-tunduk, bukan menggeleng kepada penguasa. Seharusnya akademisi hanya berpihak pada akal sehat dan selalu memberi kritik pada penguasa, agar kekuasaan tidak menjadi absolut, bukan malah menjadi buzzer dari penguasa. Langsung saja kita saksikan, check it out. Yang terakhir ada M. Kodari, dokter ilmu politik yang jadi salah satu penjilat termahal tahun 2025. Telah menjadi pejabat atas kerja kerasnya selama ini, saat rela menjadi alas kaki dari penguasa. Kodari dibuat dungu oleh Rocky Gerung saat membela Jokowi soal impeachment. Kodari tidak mengerti ucapan dari Rocky Gerung yang membuat sang pemuja kekuasaan ini dipermalukan dan menjadi pelangak-pelongok malu dibuatnya. Kan nggak mungkin Prabowo itu menilai Jokowi sebagai suhu dia, atau Jokowi menilai Prabowo sebagai muridnya tuh. Itu artinya kalau itu terjadi artinya Prabowo adalah periode ketiga Jokowi. Jadi yang dibuat oleh Tempo itu adalah dosanya Jokowi. Dosa Jokowi itu diterjemahkan secara politik impeachable. Mungkin di-impeach itu, mungkin dilangsirkan. Lalu apa yang problem di situ kan nggak biasa aja tuh. Jadi Bung Rocky ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia, karena dia bilang bahwa presiden harus turun sekarang. Padahal presiden itu cirinya ya setelah reformasi dan amandemen konstitusi, posisinya itu makin kuat karena dia fixed term selama 5 tahun. Memang dia bisa di-impeach, tapi ada syarat-syaratnya. Nah sekarang syaratnya apa? Syaratnya itu Pertama, adalah hukum tata negara apa hukum ya, tata rakyat? belum selesai. Saya tadi mendengarkan Anda. Coba tertib sedikit kalau berpikir ya, Bung Rocky. Ya. Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda bicara. Saya belum selesai. Anda ada bicara. dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa. Akhirnya Anda sebut Nanti aja, nanti itu ada jawabnya ada di nanti. dalam hukumnya Setelah saya tuh. bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara. Baru saya jawab. Oke. Setuju? Oke? Oke. Oke. Ya. Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Sekarang prosesnya pertama nggak ada satupun indikasi. Nanti abang jelaskan ya. Di DPR, di Mahkamah Konstitusi nggak ada itu. Lagian ngapain di impeach? Proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir. Mimpi di siang bolong itu. Dan proses hukumnya pun di DPR juga atau di MPR juga belum berjalan sama sekali, nggak ada sama sekali. Nah partai politik pada hari ini dari berapa? 9 yang ada di Senayan sana, mayoritas itu namanya Koalisi Indonesia Maju. Jadi pada titik itu Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika yang paling dasar, Bu Macica. Bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik, dan partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa? Itu. Jadi ini namanya mimpi di siang bolong. Sangat mengkhawatirkan kalau seorang seperti Bung Rocky Gerung mengatakan hal-hal yang tidak punya dasar. Makanya ketika dia mengatakan Jokowi dengan Prabowo itu retak, maka langsung dibantah oleh Pak Prabowo. Apa retak-retakan? Tidak ada retak.
kompak antara Jokowi dengan Prabowo. Dan orang itu sok tahu pikiran saya, seolah-olah dia lebih tahu pikiran saya daripada saya sendiri. Nah, itu dia. Terima kasih, cukup. Silakan Bung Rocky. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Jauh lagi. Sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu aja udah ngaco tuh. Nangkap nggak bedanya antara impeachment dan impeachable? Tunggu, saya tanya dulu, you nangkap nggak? Ya kalau nangkap, artinya you salah. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dimungkinkan untuk di-impeach. Itu namanya impeachable. Soal impeachment itu materialisasi. Jadi kalau urusan bahasa Inggris saya nggak ngerti, bagaimana saya mau terangkan lebih lanjut? Ada Dr. Andi Asrun, ahli hukum tata negara, dibuat gugup dan gagap oleh Rocky Gerung. Bahkan sang profesor dipermalukan dengan telak oleh Rocky Gerung di program Rakyat Bersuara ketika sedang membela Joko Widodo dalam soal impeachment, yang membuat sang dokter hanya cengar-cengir menahan malu karena tak mampu membantah argumentasi dari Rocky Gerung. Kelas impeachment itu ya panjang. DPR harus bikin, DPR harus bikin panitia impeachment segala macam, ada usulan, kemudian dibahas segala macam. Ini nggak selesai ini urusan kayak gini. Saya kira yang lebih rasional aja. Bagaimana kita menghadapi pilkada aja lah, ya nggak usah bicara yang terlalu jauh dan tidak masuk di akal. Jadi Rocky ini kadang-kadang kalau kita perhatikan nggak masuk di akal juga dia. Kira-kira begitu, nggak usah marah Rocky. Kok bisa ada dua orang dokter nggak ngerti tata bahasa gitu? I'm talking about impeachable, bukan impeachment. Barusan Anda sendiri terangkan, mesti diproses di DPR. Itu impeachable namanya. Yuk dokter apa coba saya tanya? Tata negara, Bung Rocky. Ya kenapa nggak ngerti? Saya ngerti, teman Anda ini yang berpikir Profesor, ngaco kan? Bagaimana? Itu berpikirnya ngaco. Enggak, setelah Anda katakan itu kemudian mau bikin apa? Ya itu bikin apa? Itu namanya impeachable. Dimungkinkan untuk diimpeach. Soal dinyatakan itu urusan PDIP, urusan partai-partai. Tetapi normativity dari hukum itu mengatakan it is impeachable. Ya, Nangkap nggak? Ini kan mengawang-awang namanya Rocky. Betul. Kok mengawang-awang? Betul. Yuk. Kata justru gini, Gila kita lu. justru lebih depan daripada Rocky. Jadi bagian-bagian ini yang saya kira mesti kita sambut dengan bagus, bahwa impeachable itu adalah sesuatu possibility atau bahkan probability. Kalau saya tanya, ini dua dokter itu beda antara probability dan possibility, tahu nggak? Apa bedanya coba? Asrun, ngerti nggak? Nanti lihat kamus dulu ya, saya lihat kamus. Masa itu you mesti lihat kamus. Probability itu adalah ukuran statistik. Possibility adalah kemungkinan politik. Terima kasih. Selanjutnya ada Renal Kasali yang dibuat dungu oleh para narasumber. Profesor ekonomi dari Universitas Indonesia ini dibuat dungu oleh Rocky Gerung dalam perdebatan karena cenderung menjadi humas pemerintah. Bahkan Renal Kasali lebih sering menyerang pribadi Rocky Gerung dengan mengatakan kritik kasar yang berasal dari Rocky Gerung kepada presiden disebabkan karena ia jarang bercinta. Namun statement sang profesor langsung dibayar lunas oleh Rocky Gerung untuk meminta Renal Kasali minum jamu tolak dungu biar tidak dungu. Ngibul kenapa? Apa? Ngibul itu adalah kegembiraan orang supaya mengaktifkan suasana. Sekarang juga saya lagi ngibul. Saya tadi berharap ini adalah exercise dan pendidikan yang bagus buat masyarakat. Nggak taunya kita cuma dikasih ngibul aja. Jadi saya pikir sia-sia saya tadi menyimak dan berpikir gitu ya. Jika Anda menggunakan ruang publik, ingat ini adalah ruang kita bersama. Apa yang Anda ucapkan di ruang publik akan dimaknai oleh orang-orang lain dan akan menimbulkan banyak hal yang barangkali tidak pernah Anda duga. Misalnya kata-kata yang sudah tidak pakai lagi adalah kata jongos, babu, dungu, otak dengkul, tolo, inlander dan lain sebagainya. Saya heran kalau masih ada orang yang menggunakan kata-kata itu. Barangkali dia terperangkap dan dia kurang kaya dengan diksi. Dia kurang sensitif, kurang memiliki perasaan. Dan biasa orang seperti ini ada masalah dalam percintaan mereka. Saya dikritik karena menghina presiden oleh seorang profesor ekonomi UI, namanya Renal Kasali. Saya ucapin di sini ya, supaya dicatat. Kata si Renal Kasali, Rocky Gerung itu kasar ucapannya karena jarang bercinta itu. Bayangin coba.
datang dari seorang profesor UI itu yang figur publik, dia di figur publik karena dia endorser jamu, namanya jamu tolak angin tuh. Nah sekarang dia ucapin itu, artinya dia salah minum jamu, dia mestinya minum jamu tolak dungu. Wah, kaget. Kaget. Kan begitu dasarnya kan. Bagaimana dari seorang profesor datang kausalitas? Karena Anda jomblo, maka Anda mulut Anda kasar gitu kan. Jadi silakan Saudara Kasali, ganti iklanmu itu, saya minum jamu tolak dungu karena saya masih dungu. Bukan mesti begitu kan? Selanjutnya ada Profesor Gayus Lumbun yang dibuat dungu oleh para narasumber. Mantan Hakim Agung ini dibuat mati kutu oleh ahli hukum tata negara Ferry Amsari beserta kuasa hukum dari Tom Lembong. Momen ini terjadi ketika Gayus Lumbun membela hakim yang memberi vonis hukuman kepada Tom Lembong dengan dasar prinsip ekonomi kapitalis. Benar-benar ngawur. Jadi Lala itu Bang Aiman, Karena kecerobohan. ya, dia harusnya bertindak hati-hati, tapi dia tidak hati-hati. Nggak punya niat. Apa yang mau ketawa? Ya, Nggak ada niat. niat. Sudahlah Prof, sama-sama belajar aja lah kita Prof. Peraturan Menteri. Saya yang mengingatkan, peraturan yang dibuat sebagai peraturan menteri, presiden, dan yang lain itu tetap berisiko kalau dilanggar. Jadi itu artinya apa? Peraturan berlaku sebagai undang-undang, peraturan presiden, peraturan Mahkamah Agung. Kalau dilanggar berisiko. Apa risiko ada di situ? Ini Tata saya ngambil negara contoh sebenarnya. sederhana aja. Kita ambil contoh sederhana aja yang sudah banyak didengar oleh publik juga. Ini ada seorang pedagang asongan, ya, dia jualan di tempat umum yang dilarang, ya. Di situ dia mendapatkan keuntungan, tidak orang lain deh, dia langsung dia dapat keuntungan, ya. Lalu dia tidak bayar pajak tuh di sana kan, akibatnya. Sekarang pertanyaan kita, apakah pedagang asongan itu bisa dikenakan undang-undang korupsi? Ya, karena menguntungkan pihak. Menguntungkan dia, bukan orang lain, lebih jelas ke dia. Oke. Kena nggak undang-undang korupsi? Dia kena perda bahwa dia melanggar disiplin, kena sanksi, harus bayar denda. Betul itu. Negara ini sudah lengkap mengatur, cuman kita aja belajarnya kurang pintar. Oke, gimana jawabannya? Iya. Ada Henry Subiakto, Profesor Ilmu Komunikasi, yang dipermalukan oleh Rocky Gerung ketika sang profesor kompresor ini membanggakan gelar guru besarnya di depan Rocky Gerung. Namun yang terjadi, ia malah berakhir jadi bulan-bulanan di dalam perdebatan. Dalam satu hari ini diucapkan lagi apa yang di video Ahok, selesai lagi tuh. Ada error in objection. Jadi objeknya aja udah salah. Oke. Karena saya yang tahu persis lebih tahu tentang persoalan dana itu saya. Karena saya di kementerian. Dan tidak ada yang namanya influencer di kementerian saya ya. Di Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak ada influencer yang dibayar untuk menjadi megafon, katakanlah megafon komunikasi publik pemerintah. Saya pakai influencer di sini. Saya terus terang saya pakai. Saya minta tolong sama Mas Toto. Kepentingan menyuarakan suara pemerintah waktu itu adalah supaya ketika Idul Fitri itu tidak perlu mudik. Dan itu para ustadz. Saya sendiri yang minta tolong kepada Mas Toto. Wah, Pemret TV One. Nggak pakai bayar. Nggak pakai bayar sama sekali. Saya juga minta tolong kepada seorang tokoh besar yang mengajak artis-artis. Ya. Dan itu juga bikin ada Ahmad Dhani artisnya, ada Yuni Shara, ada nggak bayar. Itu nggak bayar. Nggak bayar. Nah, kemudian memang ini kan ICW ini kan ngelihat dari seperti Rocky ini tahu fakta. Karena dia hanya bicara secara imajinasi dan pakai teori-teori yang kadang-kadang di kampus saya udah ketinggalan zaman. Saya guru besar Universitas Erlangga. Ya, Mudah-mudahan otakmu besar juga. Kesombongan berakhir malu. Ya minimal saya profesor beneran, kalau Anda kan belum tentu. Selanjutnya ada Profesor Kuncoro, guru besar yang berpikiran sempit, selalu membela Jokowi dalam persoalan ijazah palsu, hanya mengandalkan perasaan tanpa tuntunan logika akal sehat. Guru besar ini hanya membela berdasarkan informasi yang katanya, dan hanya mempercayai data yang dia miliki, tanpa bisa menunjukkan satupun bukti data yang dia punya. Profesor Sofwan Afendi itu kok ngurusi Jokowi itu dari mana? Dia tidak pernah bertemu dengan Jokowi.
Pak Sofyan Effendi menjadi rektor tahun 2002, begitu. Sehingga yang terjadi, apakah jadi rektor dia pada waktu Jokowi belum apa-apa pada waktu itu. Sehingga dia tidak punya data. Data barangkali hanya dari orang-orang yang memberikan pada dia, dan data itu adalah salah, tapi bukan pada sumber yang benar. Terus Profesor Kuncoro punya data, Saya punya data, saya bisa melihat. Artinya tadi saya katakan, saya KRS itu saya punya data. KRS. Iya. Tetapi transkrip nilai akhir itu ada. KRS itu kan ada hasil nilai, bukan KRS, tapi KHS, kartu hasil studi. Itu kan ada hasil Sebelum nilainya. lulus kan di UGM diberikan transkrip nilai akhir. Itu tulisan dasarnya kan KHS, dasarnya kan kartu hasil nilai. Iya. Gitu. Itu 2. Kemudian yang berikutnya adalah ketika bicara tentang Pak Sofyan Effendi. Sebentar, Prof. Ini sedikit teknis argumentasinya. Tetapi ketika Prof mengatakan bahwa itu atas dasar apa Pak Sofyan Effendi mengatakan dia tidak tahu apa-apa, kan hal yang sama persis dengan Prof Kun. Prof Kun juga sudah lama tidak ada di UGM, tetapi kenapa Prof Kun masih boleh dibilang? Tapi saya masih berrelasi dengan lulusan UGM dan saya punya data tentang apa hasil studinya Jokowi. Mengapa ketika data itu di tangan Prof Kun mengatakan bahwa inilah yang benar, dan ketika data itu di tangan karena saya dari sumber-sumber yang terpercaya, dan sumber dari Bung Rismon saya tidak dapat dipercaya. Karena apa? Sekali lagi, saya sangat kenal, sangat paham dengan Pak Sofyan Effendi. Ketika sehari sebelum saya diwawancarai oleh si Reza, saya bertanya dengan mantan dekan Fakultas Psikologi yang orang dekatnya begitu banyak. Ya, intinya Prof Kun gitu mengatakan itu sesuatu hal yang biasa. Bisa ketika Bung Rismon mengatakan nggak mungkin sekelas UGM akan secara sembrono menuliskan transkrip nilai akhir dengan tulisan tangan, Prof mengatakan bahwa itu biasa. Meskipun itu sekelas UGM. Bisa jadi bisa, iya. Karena apa? Karena saya sendiri lupa, jujur saya mengatakan lupa. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Selanjutnya ada Dr. Ngabalin, akademisi sekaligus politisi yang sudah tidak laku ini. Sering dipermalukan saat berdebat dengan Rocky Gerung, saat membela Joko Widodo dengan kekosongan. Bahkan El Ngabalin dipermalukan hingga berkali-kali di forum perdebatan, yang membuat dirinya terlihat dungu sebagai seorang akademisi karena mencari suaka ke dalam istana. Bahwa kalau BW menyebutkan bahwa ini adalah pemilu terburuk, biar saja. Nanti biar kecoak juga akan tertawa atas pernyataan itu kan. Bung Rocky, gitu dong. Gimana melihatnya? Golput indikasi tadi, golput tingkat partisipasi menjadi antitesa. Karena tidak ada parameter apa yang ada katakan tadi. Iya, dan kecoak pasti ketawa dengan keterangan Ngabalin. Karena zaman Orde Baru golputnya 10%. Korea Utara golputnya 0. Apa demokratis? Jadi cara melihatnya kalau kita bicara lagi ke Orde Baru lain lagi. Ya justru itu ukuran demokrasinya. Karena you bilang ukuran dari demokrasi adalah golput. Berarti semakin kecil golput semakin demokratis. Tapi apa hubungannya dengan parameter Orde Baru? Bung, Orde Baru kami di penjara loh, Bung. Bukan, Anda bikin teori tadi. Kalau bukan teori, itu fakta. Ya memang faktanya juga Orde Baru golputnya sedikit. Bukan Korea itu. Utara juga golputnya sedikit. Kalau Orde Baru, orang punya hak demokrasi terkungkung, kawan. Kalau hari ini coba, orang bisa berdiri mencaci maki dan menggunakan hak pilih dengan Amerika itu golputnya itu 30-40%. Kalau harus setback lagi Rocky Gerung menggunakan parameternya Orde Baru, wah sayang sekali. Lo yang bikin tertawa para penonton. Gini, karena itu jangan jadikan golput ukuran demokrasi. Kalau ukuran demokrasi golput, Orde Baru itu demokratis. Pemilu itu apa? Pemilu itu apa? Pemilu asas pemilu itu apa? Luber kan? Langsung, umum, bebas dan rahasia. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Bukankah itu adalah standar tentang demokrasi? Dari mana itu luber bebas rahasia? Orde Baru regulasi. Orde Baru pakai hal yang sama, pakai dalil yang sama, bebas rahasia. Tapi kalau Rocky menggunakan parameternya demokrasi, keliru. Orang kita sudah hari ini dengan era reformasi. Karena itu, just gini ya, saya terangkan ya. You nggak bisa bilang demokrasi kita tumbuh atau kurang berdasarkan prestasi pemerintah. Kenapa? Saya tidak bilang pemerintah, Rocky. Apa? Saya tidak bilang. Dari mana Anda menemukan saya menyebutkan kata sekarang pemerintah? Saya mau terangkan itu. Dari mana? Ini mau saya mau kasih kesempatan Rocky dulu. Kan you bicara dalam upaya untuk membela pemerintah. Kalau begitu batalin semua dong pembicaraan Anda tadi. Salah. Di situ selalu Rocky menggunakan diksi dan narasi yang tidak pernah mendapatkan dari sumber orang. Ya, gini ya. Waktu Jokowi jadi presiden,
Indonesia sudah, saya garis bawahi, S besar, U besar, D besar, A besar, H besar, sudah demokratis. Jadi orang akan tanya, kenapa demokrasi menurun di era Jokowi? Kenapa indeks demokrasi dunia itu turun 20 poin kita? Bukan menanya di mana naiknya. Loh, dia masuk kita udah demokratis, sekarang turun. Yang salah siapa? Kecoa yang salah. Hal-hal yang Ada Profesor Paiman Raharjo yang dibuat dungu oleh para narasumber. Mantan Wamendes ini hanya jadi buzzer untuk penguasa, bukan berpihak kepada akal sehat. Paiman Raharjo bahkan melakukan perbuatan yang sangat konyol saat membela penguasa, dengan nekat menantang Roy Suryo untuk berduel sampai mati, hanya untuk membela Joko Widodo. Benar-benar Profesor Linglung. Gini aja Mas Roy Suryo, kalau memang Mas nggak bisa dijelaskan secara logika yang baik, kita selesaikan aja duel kita sampai mati. Ayo, jangan dong Pak. Jangan Kampungan. Dong, Pak. Jangan dong Pak. Kampungan. Nah, saya pikir ini Profesor bukan, kampungan jangan. ini. Jangan dong Pak. Dah, case close. Oke, baik. Itu berani nggak Roy Suryo? Enggak, jangan. Saya pikir itu bukan tantangan dan tidak patut untuk kemudian kita sampaikan. Silakan. Pak. Sekarang gini Mas Roy Suryo, tuntaskan aja dulu, buktikan kalau ijazah Jokowi itu palsu, sehingga baru Pak Paiman. Oh, yang bikin Paiman. Ya, Nah, gitu. nggak usah sok suci. Jangan belum apa-apa sudah menuduh. Gak usah sok suci, kita juga tahu Pak Paiman juga ribut di Universitas Mustopo Beragama, bahkan sekarang diragukan oleh mahasiswa yang lain. Enggak melebar. Ini kan sok suci ini. Enggak ada, kita kan udah Pak Paiman ini kan laporkan. sok suci. Dan kita udah laporkan. Kita buka aja lah. Apa yang disampaikan Pak Roy Suryo, ini sebentar Pak. Enggak apa-apa, saya jelasi. Di Mustopo itu Ya, yang ayo, silakan. Mas Roy Suryo sebenarnya ini terlalu melebar ya, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan dong karena Silahkan jelaskan. Ya. Jadi Roy Suryo itu dapat info dari Hermanto. Hermanto itu saat ini statusnya tersangka. Bukan dari Hermanto. Bukan dari Hermanto. Salah Anda salah pilih. Bukan dari Hermanto. Saya dapat dari profesor-profesor di Mustopo, dapat dari seorang perwira juga yang ada di sana, bintang ada di sana. Jadi udah clear itu sekarang ceritanya. gini aja, buktikan aja Mas. Jadi gini, Mas Suryo ini buktikan aja. awalnya adalah ijazah, sekarang melebar kemana-mana gitu ya. Ya silakan. Anda nggak ada hujan, nggak ada angin, katanya nuntut saya gitu loh. Tadi soal Ya soal kekisruhan yang ada di Mustopo Beragama, dan ada penggelapan juga, ada penggelapan Alphard, ada penggelapan villa di Bali. Ya, itu salah, udah itu. Oke, ini catatan aja karena kita kasih kesempatan Pak Paiman menjelaskan. Silakan. Karena ini udah terang-terangan memfitnah dan menghina Pak Paiman. Silakan Pak. Iya. Silakan. Ini Pak Iman juga menghina saya kok. Gini aja Mas Roy Suryo, kalau memang Mas nggak bisa dijelaskan secara logika yang baik, kita selesaikan aja duel kita sampai mati. Ayo, jangan dong Pak. Jangan Kampungan. dong Pak. Jangan dong Pak. Kampungan. Nah, saya pikir ini bukan Profesor kampungan ini. Jangan dong Pak. Dah, case close. Oke, baik. Itu berani nggak Roy Suryo? Enggak, jangan. Saya pikir itu bukan tantangan dan tidak patut untuk kemudian kita sampaikan. Silakan. Saya ingin bertanya kepada kita semua di sini. Kalau ijazah Pak Jokowi palsu, tetapi ijazah yang palsu, keilmuannya dia ikuti. Sampai lulus maksudnya? Ya, dia kuliah sampai selesai, tapi ijazahnya mungkin hilang, mungkin. Ya, mungkin. Palsu, bro. Hukum itu sampai kebenaran yang material dan formal, ada keadilan. Apakah adil orang yang betul-betul mengikuti kuliah sampai selesai dan lulus, tetapi tidak memegang ijazah? Terpaksa dia mungkin mencari kemana-mana. Dia salah. Tunggu dulu, dia salah menggunakan barang palsu. Itu. Tetapi apakah keadilan itu hanya secara formal, bendanya formal, tapi esensialnya, materialnya itu ada di kepalanya. Dia tahu, dia bisa menggunakan dengan baik. Jadi, coba tolong dijawab, silakan. Profesor Kompresor Pembela Pejabat dan Penguasa, Gayus Lumbun, kembali membuat pernyataan kontroversial yang membuat publik dan netizen bertanya-tanya saat ia mencoba membela Jokowi dari isu ijazah palsu. Gayus Lumbun memberikan pengandaian, apakah adil bila Jokowi dihukum karena ijazah palsu, dikarenakan ijazahnya hilang, namun Jokowi bisa menyelesaikan semua kuliahnya di UGM dengan baik. Tentu saja pernyataan itu membuat penonton satu studio menyoraki Gayus Lumbun. Bahkan Roy Suryo
juga ikut mempertanyakan sikap kritisnya sebagai seorang profesor. Pak Jokowi wajib menunjukkan ijazahnya lewat badan publik. Pak Jokowi memilih pengadilan. Pak Jokowi memilih pengadilan. Apakah ini Dan penegak janggal? hukum lainnya, Prof? Tidak janggal. Itu hak asasi pertahanan seseorang yang berbeda dengan orang lainnya. Boleh saya jawab, Mas Aiman? Sebentar, Pak. Nanti saya bilang. Sebentar ya. Kok beda, Prof? Katakan pengadilan menang. Berapa menit sudah ganti ini? Salah satu dari dua. Saya bicara dulu, Pak Roy. Nanti, Mas Roy. Maaf, saya hilang. Ini ada prolognya soalnya, silakan. Kalau toh pengadilan menghukum atau membenarkan salah satu dari dua pihak ini, apakah akan selesai? Tadi saya katakan tidak akan. Never ending war ini, kecuali presiden menghentikan. Ini masalah negara. Ini bukan kehormatan satu orang. Ini mantan presiden, yang satu mantan menteri. Itu tokoh-tokoh pemerintahan yang sudah berkonflik. Bagi saya, untuk Indonesia Raya, seluruh kepentingan rakyat, hentikan konflik ini. Statement kontroversi itu langsung dipertanyakan oleh Profesor Denny Indrayana dan Profesor Effendi Ghazali yang menyoroti pernyataan dari Gayus Lumbun yang dianggap tidak konsisten, seperti sedang mencari pembenaran untuk membela dugaan kejahatan yang dilakukan oleh mantan penguasa. Denny Indrayana dan Effendi Ghazali sepakat bahwa bila ada tindak kejahatan, yaitu memalsukan sebuah dokumen, maka seharusnya hukum harus mengadili orang yang telah melakukan tindak kejahatan, meskipun seorang mantan presiden, karena semua orang sama di mata hukum. Jadi kalau demikian maka tunjukkan, itu kan semua tinggal menunjukkan, maaf ijazah saya hilang, ini saya sebenarnya punya ijazah, cuman ini loh yang saya akhirnya buat gitu. Tapi kan masalahnya kan nggak sesederhana itu sudah digunakan untuk mendaftar. Itu hal lain, tapi bahwasanya kemudian perlu menunjukkan itu kan penting di hadapan kita dan mengakui bahwa iya saya ternyata buat ijazah yang tidak sesuai. Kalau ijazah saya hilang harusnya saya minta UGM dapat salinan atau ada cara mekanisme administratifnya lah, tapi itu tidak dilakukan, kan tinggal ditunjukkan dengan konsekuensi hukum apapun yang terjadi. Ya itu berarti ada pemalsuan dokumen, ada pemalsuan dokumen palsu. Bahwasanya beliau diakui bahwa sebenarnya pernah kuliah dapat ilmunya, yes, tapi apakah pidananya kemudian akan diproses karena ada dokumen pemalsuan dokumen, ya itu satu hal yang lain lagi. Pertanyaan ya kan begitu. Pertanyaan saya Pak Prof Denny, apakah kita bisa menjudge orang hanya karena formal, nggak ada kertasnya? Tetapi esensi materialnya dia menguasai. Ya kalau bicara nurani lah ini bicara. Kalau bicara pidana kan, makanya kita mau bicara apa nih? Kalau bicara pidana, pemalsuan dokumen masuk dong. Dua mazhab yang berbeda. Saya bicara keadilan. Saya tidak bicara perdata pidana. Keadilan. Adilkah orang dijudge, dihukum karena formal saja nggak punya? Tadi saya mengusulkan demikian, tapi pengandaian Prof Gayus saya bagi dua. Yang satu, kalau ijazahnya hilang, berhenti di situ, maka kita mengakui keilmuannya komplit, cuma ijazah sedang hilang. Nah, tapi kalau dia bikin sesuatu yang palsu, lain lagi pengandaiannya gitu loh. Apa ini Roy Suryo ini? Ijazah. Saya rasa boleh. Itu saya kira salah satu ya, harus kita cari solusi terbaik. Karena begini ya, kalau saya lihat ya, ini kayaknya merembet-rembet dari ijazah Jokowi, kemudian ijazah Gibran, nanti kemana lagi? Ini kemarahan, kebencian itu akan menimbulkan kemarahan sebelah pihak satu lagi. Nah, maka di sini muncul kebencian, di sini muncul pemujaan, sama-sama irasional. Haters tidak rasional dan lovers tidak rasional juga. Terus ini, gitu kan? Nah, pangkal tolaknya itu karena kebencian. Nah, merembet kebencian kepada putranya yang sudah jadi wakil presiden. Wakil presiden ini kan sampai 2029. Maka jangan-jangan isu ini akan terus sampai 2029. Ketua Tim Reformasi Polri, Jimli Asidiki, membuat para pencari kebenaran soal ijazah Jokowi kecewa berat setelah profesor ini memberikan pendapatnya
Yang tidak lebih cerdas dari gerombolan Tremul, Jimli menyebut kasus ijazah Jokowi hanyalah kebencian dari para lawan politik Jokowi yang ingin menjatuhkannya. Selama ini rakyat berpikir Jimli adalah profesor akal sehat, ternyata cuma prop kompresor, hanya penikmat jabatan. Bersuara keras ketika di luar kekuasaan, namun mendadak sunyi ketika di sisi penguasa. Maka kesimpulannya ijazah itu adalah cara paling mudah untuk menjatuhkan lawan politik. Jadi kalau caleg sama caleg yang ini, calon kepala daerah saling ini, ijazahnya dipersoalkan untuk meruntuhkan wibawanya supaya dia kalah. Tidak kita merendahkan masalahnya, tapi maksudnya begini loh ya. Saya ketua MK 2004, oke? Itulah pertama kali perselisihan hasil pemilu diselesaikan di pengadilan Mahkamah Konstitusi. Waktu itu isu ijazah palsu ini banyak sekali. Karena syarat menjadi anggota DPRD waktu itu tamat SMP. Karena banyak kasus, maka untuk sesudahnya 2009 syarat caleg itu ditingkatkan jadi tamat SMA. Nah itu 2004. Kemarin 2024 ketika pilkada udah selesai, banyak perkara dibawa ke MK, ada 40 kasus yang kemudian disidang substantif sesudah yang lain-lain di NO dan sebagainya. Dari 40 kasus itu masih ada 7 berkenaan dengan ijazah palsu. Maka selama 20 tahun, bayangkan tidak berubah peradaban peradilan kita, peradaban pemilu kita berkutat di sekitar ijazah. Semenjak 10 tahun masa kepemimpinan Joko Widodo, banyak bermunculan profesor kompresor dan guru besar yang berotak kecil, hanya jadi buzzer penguasa, tajam dan kritis ketika di luar kekuasaan, namun mendadak tumpul saat sekolah dengan penguasa karena hanya ingin jadi penikmat jabatan. Seharusnya profesor itu berpikir dan menggeleng, bukan angguk-angguk pada penguasa, karena demokrasi membutuhkan geleng kepala, bukan tunduk-tunduk jadi feodal. Maka kesimpulannya ijazah itu adalah cara paling mudah untuk menjatuhkan lawan politik. Jadi kalau caleg sama caleg yang ini, calon kepala daerah saling ini, ijazahnya dipersoalkan untuk meruntuhkan wibawanya supaya dia kalah. Jadi itu terjadi sampai 2024 masih kayak gitu. Nah, jadi motif politik di balik isu ijazah ini menjatuhkan lawan politik. Yang kedua, ini ada kaitan dengan kualitas administrasi negara kita. Di semua institusi publik kita ini, kualitas administrasinya buruk. Nah, kadang-kadang faktanya memang ini orang lulus, tapi kertasnya amburadul. Atau tulisannya, misalnya Jimli As-Sidiki. Dulu ditulisnya pakai egrek, sekarang Ki. Nah, itu dipersoalkan sebagai ijazah palsu. Banyak kasus kayak gitu. Nah, jadi menurut saya kasus ini harus kita selesaikan segera. Nah, tapi harus ada kesediaan para pihak ini untuk coba kita mengarahkan perhatian kita ke masa depan untuk membangun bangsa yang berhasil maju, adil, sejahtera, dan apalagi menjelang Perang Dunia Ketiga. Masa kita masih sibuk ngurusin ijazah gitu loh.